Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cerpen atau cerita pendek. Agar pembelajaran ini dapat lebih dipahami, siapkan buku catatan dan alat tulis kalian. Catat materi penting tentang struktur cerpen. Cerpen singkatan dari cerita pendek. Berbentuk prosa ringkas, menceritakan kisah fiktif, berpusat pada satu tokoh, beserta konflik dan penyelesaiannya. Cerpen dapat selesai dalam sekali baca. Jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menelaah struktur teks cerpen yang dibaca atau didengar. Untuk lebih memahami pembelajaran ini, silakan kalian membuka buku paket halaman 62, buku paket Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Struktur cerpen ada 4. 1. Orientasi. 2. Rangkaian peristiwa. 3. Komplikasi. 4. Resolusi. Selanjutnya akan dijelaskan satu persatu berikut ini. Yang pertama adalah orientasi. Yang dimaksud dengan orientasi adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran latar, tokoh, karakter, dan arah menuju komplikasi. Contoh struktur orientasi pada cerita pendek. Alkisah pada suatu hari, seorang tukang kayu merasa sudah tua dan berniat untuk pensiun dari apa yang menjadi profesinya sebagai tukang kayu. Ia merasa sudah lama menjalani sebagai tukang kayu, kurang lebih sekitar 30 tahun. Dia ingin menikmati masa tua bersama istri dan anak-anak serta cucunya. Sebelum berhenti bekerja, sebelumnya dia menyadari kalau dia akan kehilangan penghasilan. Tetapi harus bagaimana karena dia merasa lelah dan letih. Tubuh yang termakan usia karena tidak dapat lagi untuk melakukan aktivitas sebagai tukang kayu lagi. Struktur cerpen yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa berisi kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga yang dialami oleh tokoh. Contoh cerpen berisi rangkaian peristiwa. Pada suatu hari, dia mengatakan ingin pensiun kepada mandornya. "Pak, saya minta maaf, badan saya sudah tidak seperti dulu lagi. Saya sudah tidak sanggup lagi dalam menopang beban yang berat pada saat saya bekerja." Mandor mendengar niat bapak tersebut. Mandor pun sangat merasa sedih karena mandor akan kehilangan satu tukang yang terbaiknya dan ahli bangunan yang handal dimiliki pada timnya. Namun mandor tidak mau memaksa dan mengurungkan niat tukang kayu ingin berhenti bekerja. Terlintas pikiran mandor meminta permintaan yang terakhir sebelum pensiun. Mandor memintanya sekali lagi membangun rumah yang terakhir kalinya dalam proyek di mana sebelum tukang kayu berhenti bekerja. Struktur cerpen yang ketiga adalah komplikasi. Di dalam komplikasi ini, cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang dialami oleh tokoh yang mempengaruhi latar dan karakter tokoh. Contoh cerita berisi komplikasi. Dengan berat hati, tukang kayu mau menuruti permintaan mandor meskipun merasa sedikit kesal karena dirinya akan segera pensiun. Pengerjaan proyek terakhir, tukang kayu berkata bahwa
tidak akan mengerjakannya. Mandor tersenyum dan mengatakan kepada tukang kayu agar proyeknya dikerjakan seperti biasa. Tukang kayu akhirnya mulai pekerjaan terakhir dengan malas. Bahkan kerjanya juga asal-asalan. Pada saat membuat kerangka bangunan dan menggunakan bahan bangunan yang tidak berkualitas, sehingga sangat disayangkan sekali untuk mengakhiri karirnya dengan melakukan pekerjaan yang tidak berkualitas. Struktur cerpen yang keempat adalah resolusi. Resolusi berisi pemecahan dari masalah yang dihadapi, bisa berakhir dengan kebahagiaan, bisa juga berakhir dengan kesedihan. Contoh cerpen berisi resolusi. Singkat cerita, hari demi hari berlalu hingga akhirnya rumah tersebut selesai dikerjakan oleh tukang kayu tersebut dan mandor datang memeriksa. Pada saat mandor memegang daun pintu depan dan membuka pintu, mandor berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu. Hadiah dariku untuk yang selama ini telah bekerja denganmu." Betapa kagetnya tukang kayu mendengar semua itu. Sangat menyesal. Akibatnya dia harus tinggal di rumah yang dia bangun dengan asal-asalan. Bila digambarkan dalam sebuah gambar, struktur cerpen adalah sebagai berikut. Pertama adalah pengenalan, cerita, orientasi, kemudian ada peristiwa-peristiwa mulai naik, kemudian peristiwa yang dialami oleh tokoh itu mengalami kerumitan, mengalami klimaks cerita. Nah, setelah itu ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya berupa resolusi. Nah, jadi gambarnya seperti gunung, ya. Itu jika kita membaca cerpen, maka perasaan kita akan seperti itu. Dari biasa-biasa saja, kemudian ada masalah, kemudian kita mencapai klimaks, tegang, kemudian ada penyelesaian. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami pembelajaran hari ini tentang struktur cerpen, ada tugas untuk kalian semuanya, yaitu carilah sebuah cerpen dan analisislah cerpen tersebut berdasarkan strukturnya. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.